Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi dari Lukas. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33, 34, dan nanti kita buka juga 1 Petrus 2 ayat 21 dan ayat 23. Lukas 23 ayat 33 kita mulai. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita beranjak ke 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca berita, saya menemukan di tahun 1974 ada kisah pembunuhan yang menjadi tersangkanya adalah Sengkon dan Karta. Ya, dua petani kecil di desa Bojongsari, Bekasi. Mereka dipenjara atas tuduhan pembunuhan pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti, yang disertai perampokan. Sengkon ini dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan temannya dijatuhi hukuman 7 tahun. Kedua orang ini mendapat perlakuan tidak baik, dipukul, disiksa secara fisik oleh polisi sampai mereka mengaku melakukan pembunuhan itu. Di penjara mereka ketemu dengan tetangganya yang kasus pencurian, ya, bernama Gunal. Nah, entah rasa kasihan terhadap dua orang ini, tetangganya yang telah dijatuhi hukuman 12 tahun tadi, lalu Gunal itu bercerita kepada Sengkon dan temannya, itu, bahwa yang melakukan perampokan dan pembunuhan itu adalah dia dan temannya. Akhirnya pihak keluarga Sengkon mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus itu, dan tahun 1980 dinyatakanlah mereka bebas tak bersalah, tidak melakukan pembunuhan itu. Kira-kira kalau posisi itu, bagaimana kita membayangkan apa yang dialami oleh kedua orang ini? Mereka dituduhkan melakukan pembunuhan, disiksa, sampai disuruh mengaku
ternyata mereka tidak melakukan hal itu. Ketika mereka bebas di tahun 80 itu, mereka sangat senang, istrinya senang, sampai lupa rasanya yang dipenjara kurang lebih 6 tahun. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Terpenjara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 ini, kisah Yesus disalibkan ini, perjalanan dari Taman Getsemani menuju salib itu ada rentetan peristiwa yang dialami Yesus yang dimana dia mengalami penderitaan. Kalau kita lihat biasanya ada tempat wisata gereja Katolik, itu ada titik-titik di mana penyiksaan Yesus itu nyata di situ. Sehingga kalau ada orang yang melakukan perjalanan wisata di situ, di titik Yesus ditangkap, di mana Yesus disuruh mengangkat salib, itu biasanya mereka berhenti dan berdoa di situ. Membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tidak sedikit pun yang Yesus lakukan yang membawa dia sampai tergantung di atas kayu salib, hal yang tidak benar. Dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar oleh para pemuka agama. Sampai dia mati di atas kayu salib. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali luka membuat seseorang merasa punya alasan untuk berhenti mengasihi. Luka seringkali membawa seseorang menjaga jarak, menarik diri, atau membenarkan sikap dingin, tidak lagi peduli. Namun kalau kita lihat firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 tadi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ini yang mau kita pelajari bersama-sama. Bahwa firman Tuhan ini menegaskan panggilan untuk mengasihi tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan oleh siapa Kristus yang kita sembah, yang kita ikuti itu. Mari kita melihat kebenaran yang pertama dari apa yang kita baca dari ayat ini. Yang pertama adalah luka tidak membatalkan panggilan kita untuk tetap mengasihi. Kalau kita dalami pengertian dipanggil di sini, berarti Allah punya tujuan tertentu yang erat dengan penderitaan Kristus. Dikatakan bahwa Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagi kamu. Artinya bahwa yang dialami oleh Yesus karena itu bukan karena kesalahannya, tapi dia bisa melewatinya
dia bisa menerimanya. Pun kalau itu terjadi kepada kita, Yesus mau menyampaikan, saya sudah terlebih dahulu melewati semua itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengasihi termasuk pada saat terluka itu tidak berbicara soal sanggup atau tidak sanggup, tapi lebih kepada taat atau tidak taat kita kepada Tuhan. Artinya bahwa ini bukan sikap pasrah, melainkan merupakan tindakan iman kita yang aktif untuk mempercayakan diri kepada Allah. Nah, kalau kita lihat Yesus sebagai manusia, bukan berarti dia tidak merasa sakit. Kita tahu ketika dia di Taman Getsemani berdoa dengan ketakutan yang sangat hebat, dia katakan kepada Allah, jangan saya Tuhan, kalau boleh janganlah saya alami. Kalau saya bahasakan kan seperti itu. Karena Yesus tahu bahwa ini sangat menyakitkan proses perjalanan ke atas kayu salib tadi. Tapi dia kembali lagi taat dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ini yang saya katakan. Ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup. Tapi ini lebih kepada taat atau tidak taat. Mungkin kita masih ingat peristiwa pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Korbannya adalah Charlie Kirk. Seorang pengikut daripada Donald Trump. Gitu ya. Charlie Kirk ini seorang aktivis politik di Amerika Serikat, juga konten kreator yang mendukung kebijakan-kebijakan daripada Trump, dan seringkali kontroversi apa yang dia katakan. Nah, ketika dia berbicara di satu acara, lalu dia ditembak oleh seorang pemuda yang bernama Tyler Robinson, masih berumur 22 tahun, tertembak di leher. Waktu itu langsung meninggal. Pada saat upacara mengenang sang suami, istrinya mengatakan hal yang sangat luar biasa. Erika sang istri mengatakan sambil menangis, dia bilang, pria itu, orang muda itu saya maafkan dia. Saya maafkan karena itu yang Yesus Kristus lakukan. Di depan ribuan orang, bahkan Donald Trump ada di situ, dia mengatakan. Dan hal itu akan Charlie lakukan. Ini jawaban daripada Erika. Dia bilang bahwa jawaban atas kebencian bukan membenci. Istri daripada Charlie itu memaafkan pembunuh suaminya. Hal yang sama yang dia kutip di dalam Matius 5 ayat 44. Apa bunyinya saudara? Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dipanggil sebagaimana tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 itu. Berarti hidup kita sekarang di bawah otoritas Kristus. Luka tidak menentukan arah hidup kita lebih baik, tetapi panggilan Allah lah yang sangat menentukannya. Karena itu saudara,
Orang percaya tetap mengasihi bukan karena tidak terluka. Orang yang ada di dalam Kristus tetap mengasihi bukan karena tidak terluka, tapi karena ia hidup menjawab panggilan Tuhan. Erika sang istri Charlie, kita tidak bisa bilang dia tidak terluka. Orang yang dia cintai, bapak dari anak-anaknya, meninggal dengan cara seperti itu. Terluka. Tapi kenapa dia bisa mengatakan, saya memaafkan pembunuh suami saya? Karena dia tahu firman Tuhan. Karena dia tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Jadi luka tidak membatalkan panggilan kita untuk tetap mengasihi. Yang kedua, berbicara mengasihi dari luka berarti menyerahkan hak untuk membalas. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita lihat kata menyerahkan, menjelaskan bahwa seseorang menyerahkan segala sesuatunya kepada otoritas yang lebih tinggi. Yesus sadar bahwa dia sedang menjalankan rencana Allah. Itu sebabnya Yesus menyerahkan haknya kepada Bapa yang mengutus dia menjalankan rencana tersebut. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, datang pasukan tentara Romawi. Dengan sigap Petrus ambil pedangnya, lalu dia maju menghentakkan ke telinga seorang daripada prajurit itu. Putus telinganya. Tapi Yesus menegur dengan keras untuk mengembalikan pedangnya pada tempatnya. Matius 26 ayat 53 dikatakan begini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sadar Yesus bahwa dia punya kuasa, saudara. Dia bisa pakai untuk menolong dia menghadapi tentara yang datang menyergapnya. Tapi kata menyerahkan di sini bukan sikap pasrah tanpa kesadaran, melainkan tindakan sadar untuk melepaskan kontrol. Jadi Yesus harus bisa menahan dirinya. Dia sadar bahwa Yesus punya kuasa, tapi dia tidak memakai itu. Murid-murid bisa saja melihat itu sebagai kelemahan. Tapi nilai yang mau disampaikan adalah penguasaan diri di saat ada kuasa di dalam dirinya. Makanya dia katakan sangka supaya dihadirkan bala tentara surgawi untuk membantu saya. Ini yang lebih harus kita perhatikan, bahwa penguasaan diri di dalam diri kita yang dicerminkan dari kisah Yesus pada peristiwa itu. Yesus sadar akan ketidakadilan, tetapi
Yesus tidak membalas. Yesus tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya adalah palsu. Yesus tahu bahwa pengadilan itu curang. Salib yang dijatuhkan kepadanya itu adalah satu putusan yang tidak adil. Tapi yang menariknya di ayat yang kedua, ia menyerahkan hak untuk membalas kepada hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu tahu enggak kalau dia hewan apa yang kalau dia terancam dia akan menjadi agresif. Ya kan? Salah satu kan ular. Ular itu bisa aja dia lewat di depan kita tapi tidak menyerang. Tapi kalau ular itu kaget, merasa terancam, maka dia akan bereaksi. Ya. Ini mencerminkan bahwa pada umumnya dunia itu seperti itu. Kalau dia merasa terancam, maka dia akan bereaksi berlebihan. Nah, seringkali kita pun begitu. Kalau kenyamanan kita terancam karena orang di sekitar kita, kalau ego kita terancam karena perbuatan yang tidak baik dari sekeliling kita, maka kita akan bereaksi berlebihan. Itu adalah sifat manusia. Tapi kita belajar, hidup ini kan harus terus belajar, harus terus memperbaiki diri. Salah satu teladan yang diberikan oleh Yesus bahwa itu diperlakukan semua terhadap dirinya, tapi dikatakan di ayat yang ke-23, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia menderita sekalipun punya kesempatan untuk itu, tapi Yesus tidak melakukannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sadar akan luka yang dia alami, penderitaan yang dia alami. Namun Yesus lebih memilih kasih dibandingkan dia membalas. Bukan berarti Yesus kebal terhadap rasa sakit. Tidak. Tadi contohnya saya sampaikan, ketika belum terjadi pun penderitaan yang diawali di Taman Getsemane itu, jiwa manusianya sudah mau menolak apa yang mau dia hadapi itu. Namun kalau Yesus tetap masuk pada rencana Allah, itu lebih kepada kasih yang di dalam dirinya. Sehingga dia bisa berkata bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya saudara, kasih Yesus tidak muncul setelah luka itu reda. Tapi justru kasih itu muncul dari tengah penderitaan dan luka yang sedang dia alami. Bagaimana kita bisa mengasihi di dalam posisi Yesus yang sedang terluka itu, yang sedang menderita? Yang bisa kita lakukan mungkin kita harus berhenti membalas, lalu ambil sikap lebih memilih untuk berdoa. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, yang mau kita mulai belajar adalah saat disakiti, tunda bereaksi.
berlebihan, lebih merendahkan diri, atau tahan dulu. Kalau kita umpamanya lihat status WA orang lalu kayaknya menyerang pribadi saya nih, langsung balas. Atau disakiti orang, perbuatan orang, teman-teman kerjanya kurang baik, lalu update status mengatakan apa yang dia alami atau menyinggung orang itu. Berhenti untuk begitu sekarang. Ya. Kalau nggak suka dengan orang langsung update status, bikin kalimat-kalimat yang orang lain juga nggak tahu sebenarnya artinya itu, hanya kita yang tahu. Ya, lebih menahan diri. Bawa dulu ke Tuhan sebelum kita melakukan itu. Roma 12 ayat 17 dikatakan begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya Februari ini kami sedang baca Samuel, kisah Daud dan Saul. Menarik. Sekalipun kita sudah baca berkali-kali kisah cerita Saul dengan Daud ini, selalu terberkati. Orang-orang sekitar Daud itu kan jengkel sama Daud. Ketika Saul mengejar-ngejar Daud mau dibunuh itu, ada kesempatan sampai 3 kali untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Kalau kau nggak berani, biar saya yang berani, kata teman-temannya Daud. Tapi tidak dilakukan, jangan. Tuhan akan menjadi hakim antara aku dengan Saul. Kalau Tuhan mau, dia pasti akan mati. Baik entah lagi berperang, tapi jangan tanganku yang membunuh dia. Bahkan ketika ada orang yang mengaku membunuh Saul, orang ini pikir ketika dia laporan ke Daud, saya telah membunuh Saul, dia akan diangkat entah jadi prajuritnya. Oh, Daud bilang, berani sekali kau mengangkat tanganmu untuk membunuh orang yang diurapi. Dia bilang, bunuh orang itu. Ya kan? Poinnya, sekalipun perbuatan Saul ini sangat mengancam Daud, tapi dia tetap mampu loh untuk tidak melakukan pembalasan itu. Karena apa? Dia selalu serahkan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Berarti yang harus kita lakukan adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ada kekuatan Allah bagi kita untuk menunda bereaksi berlebihan tadi. Supaya lebih arif, lebih bijak kita di dalam bersikap terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Menahan diri ini kan bukan sesuatu yang gampang. Butuh kekuatan dari bukan hanya dari dalam diri kita, tapi kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan itu. Itu sebabnya jemaat harus bisa menjadikan luka sebagai tempat Tuhan bekerja. Jadi pertanyaannya kita alihkan dari kenapa aku disakiti menjadi apa yang Tuhan mau bentuk melalui lukaku, melalui penderitaan. Ya kan? Jadi lebih kepada melihat ke dalam diri kita dan melihat bagaimana Tuhan bekerja daripada mencari tahu penyebabnya di diri orang tersebut. Jadi ubah pertanyaannya, apa yang Tuhan mau sih dari peristiwa ini? Bisa saja luka
Rasa sakit itu Tuhan izinkan untuk membentuk hati yang semakin serupa dengan Kristus. Karena di tangan Tuhan luka, rasa sakit bisa menjadi alat pembentukan untuk melahirkan kasih yang lebih matang, hati yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mengasihi dari luka bukan berarti kita tidak terluka. Ya. Mengasihi dari luka bukan berarti kita menyangkal bahwa kita terluka. Tetapi kita menolak, membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Kalau kita membiarkan rasa sakit dan luka menguasai hidup kita, maka dendamlah yang lahir. Ekspresinya kita tidak akan pernah bahagia melihat orang itu. Tapi kalau kita menyerahkan hak membalas kepada Tuhan, itu karena kita lebih percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang merupakan hakim yang adil. Belajar mendoakan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bicara tentang mengasihi dari luka. Kasih yang lahir dari luka menjadi kesaksian yang memulihkan. Di ayat 23 kembali kita lihat. Di Lukas tadi ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita lihat peristiwa Yesus di atas kayu salib, ini adalah satu peristiwa yang fenomenal, membuat orang berbondong-bondong menyaksikan. Artinya banyak orang yang menyaksikan peristiwa penderitaan Yesus. Bahkan detik-detik terakhir Dia menyerahkan nyawanya. Ada banyak orang yang menonton. Bahkan pemimpin-pemimpin pemuka agama mengejek Yesus. Orang lain Ia selamatkan. Tapi dirinya sendiri tidak Dia selamatkan. Ini kan mengejek. Kadang kalau omongan seperti ini disampaikan ke kita, langsung terbakar. Ya, emosi kadang kita. Kalau ada omongan-omongan yang menyinggung. Prajurit-prajurit juga mengolok-olok. Yang lebih ironisnya, yang sama-sama tergantung di atas kayu salib juga melakukan hal itu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kata salah satu penjahat yang tergantung ini. Bapak Ibu Saudara, kalimat ejekan penjahat itu mengungkapkan hati manusia yang terluka tapi tidak mau bertobat. Penjahat yang satu ini melihat Yesus itu hanya sebagai alat solusi. Dia tidak melihat Yesus itu adalah Allah yang disembah. Ya. Sehingga dia berkata kepada Yesus, "Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah juga kami berdua." Dia mau mengikut Yesus
Kalau ada dil-dilannya. Berbeda dengan orang yang satu lagi. Dia sadar dia berdosa. Dia sadar bahwa dia tergantung karena perbuatannya. Sehingga dia bilang kepada Yesus, nanti ingatlah aku ketika engkau ada dalam kerajaanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus tidak menyangkal luka yang dia alami, namun ia tidak membiarkan luka itu melahirkan kepahitan. Kita sering terjebak di situ. Kita biarkan luka itu membuat kepahitan dalam diri kita. Itu sebabnya ada banyak orang bertahun-tahun masih menyimpan kepahitan terhadap seseorang. Yang lebih sering itu terhadap anggota keluarga. Saya baca berita dan lihat satu cuplikan video Gubernur Sulawesi ketika berkunjung melakukan salaman dengan para pejabat di pemerintahan Sulawesi. Ada seorang bapak ketika gubernur mau menyalam, dia malah buang muka begini. Kalau saya baca beritanya, ternyata gubernur melakukan perombakan posisi pejabat di lingkungan mereka. Orang ini sakit hati ketika gubernur lewat, dia tidak mau salam, malah begini. Di keluarga kita pun banyak begitu. Menyimpan, membiarkan luka itu melahirkan kepahitan. Kalau kita lihat Yesus dari luka yang paling dalam di atas kayu salib itu justru lahir kasih yang begitu besar. Yaitu kasih yang mengampuni, saudara. Di Golgota itu semua orang dekat dengan Yesus. Tapi hanya satu yang mengalami pertobatan. Yaitu siapa? Yang tergantung. Pertanyaannya bukan seberapa dekat kita dengan salib. Bukan seberapa tahu kita tentang Yesus. Tapi bagaimana kita merespon Kristus di tengah salib, di tengah penderitaan, di tengah luka dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, luka tidak membuat seseorang jauh dari Tuhan. Tetapi hati yang menolak untuk bertobatlah yang menjauhkan kita dari kasih anugerah Tuhan. Paulus bilang bahwa kalau kita menderita karena Kristus, itu anugerah. Kalau kita lihat di 1 Petrus tadi, maksud saya Petrus mengatakan di 1 Petrus pasal yang 2 tadi, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan karena Kristus. Karena itu adalah anugerah. Nah, ketika jemaat mengampuni di tengah rasa sakit, tetapi mengasihi, mengampuni di tengah rasa sakit, saudara, mengampuni sekalipun disalahpahami, difitnah, dituduh hal yang tidak benar. Kalau kita belajar daripada Kristus, maka dikatakan bahwa Dia telah memberikan teladan, maka ikutilah itu. Berdoa supaya kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Saya teringat kisah di tahun 2014. Ada nama Adesara, mahasiswa UBM. Anak tunggal. Ya,
anak satu-satunya dari pasangan suami istri. Dibunuh oleh mantan pacarnya. Mantan pacarnya punya pacar. Lalu berdua ini bekerja sama untuk membunuh adik Sarah itu. Yang menarik Bapak Ibu dari peristiwa ini, sang ibu Elizabeth menegaskan bahwa memaafkan adalah proses yang tidak mudah. Namun itu harus dia lakukan karena dorongan iman di dalam dirinya. Setelah orang ini ditahan, Elizabeth berusaha untuk menemui mereka di penjara waktu itu. Dan dia katakan bahwa mereka itu orang baik. Hanya tidak bisa menguasai sisi jahat di dalam diri mereka. Erlina, istri Charlie, suami Charlie tadi, dan Elizabeth, ibu daripada adik Sarah ini, kenapa mereka bisa melakukan tindakan mengampuni orang-orang yang bahkan mengambil sebagian cinta dari kehidupan mereka? Oh, ternyata mereka kaitkan dengan pribadi Kristus. Erlina suami Charlie tadi, istri Charlie tadi, dia mengaitkan bahwa Kristus melakukan hal itu. Elizabeth pun begitu, karena iman dia kepada Tuhan, dia juga mampu melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu jemaat terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia di mana kita hidup yang mudah melukai, membalas satu dengan yang lain, Kristus memanggil kita untuk memiliki jalan yang berbeda. Sebagaimana dilakukan oleh Erlina, juga dilakukan oleh Elizabeth tersebut. Mereka memilih jalan yang berbeda, yaitu mengasihi dari rasa sakit, mengasihi dari luka. Hari ini Tuhan tidak meminta kita menyangkal luka, sakit yang kita alami. Tapi Tuhan meminta kita untuk menyerahkannya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari melangkahlah. Kita pulang dari tempat ini dengan satu keputusan. Mengasihi dari luka seperti yang Kristus telah lakukan. Mengampuni orang-orang yang menuduh, bahkan menyalibkannya. Kristus telah mengasihi kita. Dan dikatakan supaya kamu mengikutinya. Jika hari ini di antara kita ada yang luka, yang masih mengikat, menggenggam kehidupan kita. Saya mau katakan sebagaimana firman Tuhan tadi kita dengar, mari letakkan di bawah kaki salib. Biarlah kasih Kristus yang lahir dari luka dan rasa sakit itu membentuk cara kita mengasihi sesama kita, keluarga kita. Saya tidak mengatakan bahwa hanya Kristus yang mampu melakukan itu. Tapi ternyata ada Erlina, ada Elizabeth yang juga telah melakukannya. Berarti mereka manusia seperti kita. Juga bisa kita lakukan. Maka kembali dari tempat ini, ambil satu keputusan, doakan, minta kemampuan daripada Tuhan untuk bisa kita mengampuni, memaafkan orang-orang yang
telah menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.